Nah, memang kalau kita perhatikan bisnis asuransi ini adalah memang bisnis kepercayaan ya. Artinya tidak jarang juga ada oknum yang memang mencari kesempatan untuk mencari untung dari amanah yang diberikan oleh pemegang polis. Salah satu kasus yang masih hangat baru-baru ini adalah kasus penggelapan dana nasabah asuransi oleh manajemen dan juga pemilik Wana Arta Life. Yang hingga saat ini nasabah yang menjadi korban masih menuntut keadilan. Dan berikut kita simak liputan jurnalis CNBC Indonesia Astrid Nicolin dan juru kamera Angga Yosua sebagai berikut. Dunia asuransi kembali digemparkan dengan sejumlah kasus penggelapan dana premi asuransi yang melibatkan agen, petinggi hingga pemilik perusahaan asuransi. Tak hanya itu, pemberian keterangan dan dokumen palsu kepada otoritas jasa keuangan pun dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab demi melancarkan aksinya. Tentunya sederet kasus yang terjadi membuat kredibilitas perusahaan asuransi mulai dipertanyakan karena pada dasarnya bisnis asuransi merupakan bisnis kepercayaan. Lalu bagaimana jika kepercayaan masyarakat malah disalahgunakan? Dan seberapa parah kasus yang merugikan masyarakat ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak selengkapnya dalam segmen Legal Money berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah kasus di industri asuransi tanah air yang membuat resah masyarakat. Karena tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban dan melakukan aksi demo di depan kantor otoritas jasa keuangan. Mereka ingin mendesak perusahaan asuransi mengganti rugi dan meminta pertolongan. Tidak jarang insiden kerugian masyarakat akibat gagal bayar premi oleh manajemen asuransi tidak lain disebabkan aksi penggelapan dana premi asuransi. Yang membuat geger pelaku tindak kejahatan ini tidak jarang dilakukan oleh pihak decision maker atau direksi dan juga pemilik perusahaan. Pada kasus dugaan tindak penggelapan dana nasabah korban asuransi Wana Arta Life, Bareskrim Polri sudah menetapkan 7 tersangka yang ternyata adalah jajaran direksi dan pemilik Wana Arta Life. Tak hanya itu, Bareskrim Polri pun tengah mengejar aset senilai 1,4 triliun yang dimiliki anak bungsu pemilik perusahaan asuransi Wana Arta. Manajemen pendahulu Wana Arta Life diduga sudah menggelapkan dana milik 28.000 nasabah atau pemegang polis asuransi dan kerugian yang ditimbulkan setara dengan belasan triliun rupiah. Selain Wana Arta Life, baru-baru ini Bareskrim juga menetapkan Direktur Utama perusahaan asuransi Kresna Life dengan inisial KS sebagai tersangka. Menurut Bareskrim, KS diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan asuransi serta tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya menambah deretan kasus yang beresiko mencoreng nama baik industri asuransi. Siapa sangka dana yang masyarakat percayai untuk mendapatkan proteksi malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu seberapa besar kerugian korban dan seperti apa bentuk pertanggungjawaban oleh perusahaan asuransi sejauh ini? Kalau untuk saya pribadi, kurang lebih saya ada 7 polis. Itu totalnya kira-kira 3M. Nah, untuk keluarga saya, anak dan suami itu ada 300 juta, itu polisnya 3, gitu loh. Jadi total kerugian saya sekeluarga itu sekitar berkisar kalau nggak 3,3, 3,4. Karena saya juga udah lupa, udah beda-beda tipis lah, karena udah 3 tahun gitu loh, nggak dibayar-bayar. Sekitar Januari, kita sudah mulai dari beberapa teman dengar goncang-goncangan di dalam, termasuk pada saat produk saya sendiri yang asuransi jiwa, bukan yang well invest, juga jatuh tempo tidak bisa dibayar. Saya mulai kejar ke agensi Wana Arta di Medan, saya mulai mengejar ke kantor Wana Arta di Jakarta, tapi selalu dijawab, tunggu Pak, sabar Pak, sabar Pak. Akhirnya ya sampai sekarang nggak ada kejelasan. Saya sudah menghadap ke, waktu itu tahun 2020, saya sudah menghadap ke Istana Negara, ke tempat Presiden.
sudah mengasih data ke Pak Jokowi pada saat itu. Kita dengan teman-teman gitu loh, kita sudah kasih berkas-berkas kita, dan kita sudah demo juga ke Wana Arta, dan saya udah berusaha juga udah demo sana sini, OJK sudah, ke pemerintahan sudah, ke Wana Arta sendiri sudah, kemanapun kita tempuh. Kita ada buat laporan ke Polda Metro Jaya, kemudian kita juga di Medan juga ada buat laporan di Polda Medan dengan teman-teman gabung-gabung. Kita juga ada ke OJK, saya juga pribadi ada beberapa kali menyurati OJK, tapi ya beberapa kali pertemuan sampai sekarang, saya pikir dalam hal ini sampai sekarang hasilnya masih jauh dari harapan, sangat jauh dari harapan. Kalau pemerintah tidak turun tangan, ini nggak akan bisa selesai. Karena ownernya sudah tidak ada di Indonesia lagi. Ngomong kasarnya sudah kabur, gitu loh. Dia udah 2 tahun udah nggak ada, 2 tahun hampir 3 tahun owner udah nggak ada di Indonesia, gitu loh. Ya terus saya memohon pemerintah, Menteri Keuangan, ya Bu Sri Mulyani haruslah bisa membantu kami rakyat. Kita ini bayar pajak loh. Kita ini harus taat membayar pajak. Tapi kita ini untuk uang ini bukan uang lebih kami, tapi uang buat masa tua kami, yang dimana kami tabung buat hari tua kami. Tapi kami mau pakai sekarang ini, nggak bisa. Kan sekarang lagi krisis, COVID segala macam, kami harus hidup lebih baik. Dan kami hidup dari manfaat. Hari demi hari untuk per bulannya, manfaat pun tidak cair. Kita harus hidup gimana lagi untuk sekarang ini. Bisa dibagikan proporsional ke nasabah ya. Kalau bisa minta tolong kasusnya jangan macam first travel disita jadi punya negara. Kalau bisa kan juga disita tapi kemudian dibagi proporsional secara polis ke nasabah gitu. Nasabah kecil dapat dikit, nasabah yang polisnya gede dapat gede gitu. Nggak mungkin dibagi, oh ini 10.000 orang dibagi 10.000 orang, nggak fair ya. Tentu yang kamu punya dikit, proporsi dikit, yang punya banyak, proporsinya banyak. Harapan saya seperti itu sih. Aksi tindak penipuan penggelapan dana nasabah atau pemegang polis asuransi ini sebetulnya sangat berbahaya bagi image industri perasuransian. Kesalahan manajemen di sejumlah perusahaan ini bisa membuat kredibilitas perusahaan asuransi jadi dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal, masih banyak perusahaan asuransi yang berupaya menjunjung tinggi kejujuran dan menjaga amanah nasabahnya sebaik-baiknya. Namun, di tengah hangatnya sejumlah kabar beredar terkait aksi penggelapan dana nasabah asuransi, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap urgensi kepemilikan polis asuransi? Apakah sejumlah kasus yang terjadi ini bisa sangat mempengaruhi persepsi masyarakat? Yuk kita tanyakan saja langsung. Aku nggak punya asuransi. Ya karena memang dasarnya aku juga nggak ngerti sih fungsinya asuransi itu buat apa, jadi memang nggak punya asuransi. Saya sendiri nggak punya asuransi. Sebagai instrumen menabung atau investasi sih sebenarnya hal yang lumrah ya. Mungkin saya memang pada dasarnya kurang percaya aja kali ya, udah ada pilihan-pilihan lain soalnya. Saya nggak percaya, belum, saya tidak menggunakan. Iya. Banyaknya kasus penipuan asuransi sih jadi makin ragu sih, dari yang awalnya nggak tahu fungsinya, mungkin misalkan tahu karena banyaknya korban juga dari asuransi nggak bakal pakai asuransi juga sih jadinya gitu. Penggelapan dana itu hal yang tidak bagus, yang jelas ya, tidak baik ya, sama aja mencuri. Di sisi lain ya itu resiko dari menaruh uang kepada orang lain atau kepada pihak lain gitu. Dari sendiri juga udah punya plan keuangan gitu loh. Jadi disayangkan, sangat disayangkan. Tapi ya kalau saya mikirnya ya
apes emang kalau kadang-kadang kayak gitu ya. Banyak banget sekarang kasus-kasus di Indonesia ya mengenai asuransi dan pengawasannya juga belum efektif gitu loh di Indonesia. Karena banyak banget korban-korban, banyak laporan-laporan juga kan seperti yang kita ketahui di masyarakat sekarang gitu. Kecuali kalau untuk asuransi kesehatan, jaminan kesehatan, nah itu kan udah pasti ya. Cuman kalau asuransi kayak mengarah ke investasi ya belum ada pengawasan yang efektif ya untuk saat ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2016, 2019, dan tahun berjalan 2022, nampak tren literasi asuransi dan inklusif justru mengalami kenaikan. Tentunya jangan sampai masyarakat yang sudah mulai melek asuransi ini malah kejebak penipuan dan menjadi korban asuransi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah kasus ini tidak bertambah banyak, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas, serta Otoritas Jasa Keuangan harus lebih ketat dalam pengawasan dan perlindungan konsumen demi industri yang sehat. Karena asuransi merupakan bisnis kepercayaan proteksi. Dan bagi masyarakat agar lebih waspada dan diingatkan untuk memilih perusahaan asuransi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari Jakarta, Astrid Nicolin dan Joshua, Tim Liputan CNBC Indonesia.